Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita telah ungkapkan pada bagian pertama tentang perjuangan hidup secara pribadi kepada menghadapi kehidupan dunia. Sekarang pada bab kedua adalah kita bersama-sama menghadapi kehidupan dunia supaya kita berada pada jalan yang lurus dan mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya kami bacakan ayat yang berhubungan dengan perjuangan untuk mencapai kemajuan, terutama kemajuan ilahiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Am hasiba alladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajala Allahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi inna Allaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Walladzina amanu wa 'amilus salihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la nasiyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan ayat 7. Bila kita berkenaan dengan pohon kuldi dan kisah Adam, Allah tidak menyuruh menebang pohon itu, tapi melarang mendekati pohon itu. Apakah maknanya? Pohon kuldi adalah metafora dari keburukan atau mal. Jadi bukan kejahatan atau kriminal. Keburukan visible atau yang terlihat seperti yang tersebut di atas. Misalnya perjudian, pelacuran, minum-minuman keras dan lain-lain. Sedangkan keburukan invisible yang tidak terlihat, misalnya kesombongan, ria, ujub dan lain-lain. Nah, sebagai penguasa, tugasnya melokalisasi atau menyingkirkan tempat-tempat keburukan dari ruang publik agar tidak mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Tempat-tempat tersebut kebaikannya ada, yaitu adalah terjadi social interaction dan economic transaction. Jadi interaksi sosial dan transaksi ekonomi, namun keburukannya lebih banyak. Ini terurai dalam surat Al-Baqarah 219. Nah, berbeda dengan pemerintah, para alim ulama tugasnya menyerukan atau mengingatkan pada masyarakat agar tidak banyak yang bergerak di bidang-bidang yang lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Jadi balaghah dan tazkirah. Bila masyarakat kita banyak yang mau mengikuti para alim ulama, maka masyarakat kita tidak hanya iman dalam omongan, tapi telah dibuktikan dalam tingkah laku. Masyarakat terhindar dari kemunafikan, mengaku beriman tapi mudah tergoda. Itulah maknanya pohon kuldi tidak ditebang, tapi dihindari saja.
Nah, dalam bahasa sekarang sebetulnya dilegalkan, namun sebaiknya dihindari. Ini tersirat surat Al-Ankabut ayat 1-3. Nah, sedangkan berkenaan dengan peristiwa pembunuhan atau kisah Habil dan Qabil, itu adalah kejahatan, kriminal. Maka tugas penguasa adalah memenjarakan, karena mereka akan menghancurkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ruang publik menjadi kacau dengan banyaknya orang jahat. Mungkin pembunuhan, perampokan, penipuan, korupsi, penyalahgunaan wewenang, perang saudara, penghancuran objek-objek vital, dan lain-lain. Pada dasarnya, mereka bukan iblis sebetulnya, bukan musuh manusia. Mereka adalah manusia yang tersesat jalan hidupnya karena dihasut oleh iblis. Adalah tugas para alim ulama memberikan jalan terang kehidupan bagi mereka agar tidak lagi terhasut lagi oleh iblis. Nah, pada peristiwa Habil Qabil, nah dalam bahasa sekarang ini memang ilegal. Itu tersirat dalam Al-Ankabut ayat 45. Tidak dibolehkan. Sebaiknya untuk menangani suatu masalah, setiap insan berjuang atau berjihad pada bidangnya masing-masing, tidak tumpang tindih atau intervensi yang bukan bidangnya. Harus ditentukan prosedur kerja dan uraian tugasnya. Dan daerah abu-abu disepakati bersama. Misalnya antara orang tua dan guru, antara tentara dan polisi, antara pemuka masyarakat dan pemuka agama, antara petani dan nelayan, antara buruh dan pengusaha, dan seterusnya. Coba bagaimana bila masalah pemuka agama diurus oleh pemerintah dan sebaliknya? Bagaimana bila masalah orang tua diurus oleh guru dan sebaliknya? Bagaimana bila masalah pengusaha dikelola oleh buruh dan sebaliknya? Semua itu di masyarakat akan menjadi sikut menyikut, bukan bahu-membahu. Suatu bangsa yang rakyatnya sikut menyikut akan mengalami kemunduran atau dekadensi. Sedangkan yang rakyatnya bahu-membahu akan mengalami kemajuan atau moderasi. Dalam bahasa sekarang, orang itu harus bekerja sesuai profesi dan kompetensinya masing-masing. Ini tersirat dalam surat Al-Ankabut ayat 6 dan 7 yang tadi telah kami bacakan. Nah, suatu bangsa yang tidak mau ada ujian maka tidak akan naik kelas. Bangsa itu akan menjadi bangsa yang rapuh dan kedudukannya tetap di bawah bangsa-bangsa lain. Orang-orangnya hanya pandai berbicara simbol-simbol negara atau simbol-simbol agama, tapi tidak bisa berbuat untuk memajukan bangsanya. Sedangkan bangsa-bangsa yang dapat mengendalikan diri atau lulus dalam ujian, maka bangsa itu memiliki hakikat nilai-nilai kemanusiaan yang tentu orang-orangnya akan memiliki moralitas dan intelektual yang tinggi. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju karena memiliki peradaban dan kebudayaan yang maju dan kedudukannya bisa mengungguli bangsa-bangsa lain. Nah, kemajuan peradaban berhubungan dengan pembinaan moral. Moral adalah kebiasaan berbuat baik. Orang dikatakan bermoral apabila dapat mewujudkan hati nuraninya untuk berbuat baik. Misalnya jujur dan adil dalam tindakannya. Budaya atau kebudayaan berhubungan dengan intelektual. Intelektual ialah penggunaan akal pikiran untuk bekerja, belajar, membayangkan, menggagas, atau menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Hasil karya kedudukan dapat dilihat keagungannya. Hasil karya kebudayaan dapat dilihat keagungannya. Misalnya tembok raksasa di Cina, Taj Mahal di India, Candi Borobudur di Indonesia, dan lain-lain. Sedangkan hasil karya peradaban tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan keagungannya karena berupa aturan atau tatanan kehidupan. Berikut ini peradaban, contoh-contoh peradaban Islam ya, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW dalam cara-cara berdemokrasi, penyelenggaraan administrasi negara, dan penyusunan undang-undang. Pertama-tama dalam cara-cara berdemokrasi. Ketika Rasulullah sebagai kepala negara meninggal dunia, ada beberapa orang yang layak menjadi pengganti beliau. Umar bin Khattab adalah orang yang kuat saat itu dan yang paling berpotensi untuk melakukan kudeta. Namun dia tidak melakukan itu, malah mencari orang yang layak menggantikan Rasulullah. Calon yang ada pada saat itu adalah pertama Ali bin Abi Thalib, adalah keluarga terdekat menantu Rasulullah. Kedua,
Abu Bakar Siddiq adalah sahabat terdekat Rasulullah yang selalu mendampingi perjuangan Rasulullah. Ketiga adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, adalah pemimpin kaum Ansor yang telah ikut andil dan menyebarkan agama Islam. Agama Islam semakin besar, ada jasanya dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Dari hasil berdiskusi disepakatilah yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Argumentasinya ialah Abu Bakar orang yang paling mengerti tentang Islam. Nah, bila peradaban rendah, moral rendah, tidak akan ada diskusi model kepemimpinan tersebut. Tidak ada argumentasi, yang ada siapa cepat dia yang dapat. Siapa yang kuat dia yang menjabat. Siapa yang curang dia yang dapat. Dan seterusnya. Nah, yang kedua mengenai penyelenggaraan administrasi negara. Ketika Umar bin Abdul Aziz sebagai kepala negara sedang sibuk bekerja mengurus negara, tiba-tiba datang anaknya ingin berbicara masalah keluarga. Seketika itu juga beliau memadamkan lampunya. Anaknya terkejut dan berkata, "Kenapa lampu dipadamkan, ayah?" Umar bin Abdul Aziz berkata, "Anakku, lampu ini menggunakan minyak milik negara. Jadi harus digunakan untuk kepentingan negara. Sedang kamu datang untuk berbicara masalah keluarga, bukan masalah negara. Maka lampu ini ayah padamkan." Kemudian Umar bin Abdul Aziz memanggil seorang pembantu agar dibawakan lampu dari ruang tidur dan berkata pada anaknya, "Nah, sekarang sudah terang kembali. Inilah lampu milik kita dan menggunakan minyak dari uang kita sendiri." Nah, bila peradabannya rendah, tidak akan diperhitungkan apakah administrasi dari negara atau dari pribadi. Malah senang menggunakan administrasi negara untuk kepentingan pribadi. Contoh yang ketiga dalam menyusun perundang-undangan pada saat itu. Sebagaimana diketahui pada zaman Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran belum dalam bentuk buku, masih berupa lembaran-lembaran. Pada zaman Utsman bin Affan, barulah dibukukan atau dikumpulkan. Yang dimaksud undang-undang adalah undang-undang yang mengatur kehidupan manusia yang isinya adalah firman-firman Tuhan yang masih tersebar di berbagai tempat untuk dikumpulkan menjadi satu buku besar yang disebut Al-Quran. Jadi isinya sudah ada, yakni ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal menyusun ejaan, dialektik, paragraf atau ayat, surat-surat dan bab atau juz. Nah, buku ini susunan suratnya diatur menurut cara tertentu berdasarkan ijtihad dan pedoman yang didapat dari Rasulullah. Utsman bin Affan membentuk panitia khusus yang dalam satu sejarah disebut panitianya adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Jubair, Said ibnu Ash, dan Abdurrahman ibn Haris. Nah, anggota panitia adalah orang-orang yang jujur dan berbudi pekerti, sehingga Al-Quran tersusun sangat baik. Nah, bila peradabannya rendah, panitianya terdiri dari para pembohong, dan isinya berdasarkan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan firman Tuhan, bukan kepentingan masyarakat banyak, dan dapat dipastikan umurnya hanya sebentar. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam sejarah perlu diingat oleh umat Islam bahwa perang-perangan yang terjadi ketika masa Nabi Muhammad masih hidup adalah perang peradaban. Di antaranya perang Badar. Quran surat Al-Anfal ayat 567. Jadi bukan perang agama antara Islam dengan non-Islam. Nah, perang terjadi antara orang-orang yang beradab, yakni orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dari orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, dan lain-lain, berpusat di Madinah. Dengan orang-orang yang tidak beradab, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang berpusat di Mekah. Namun pada perang konfederasi atau perang Kandak, penganut agama Yahudi berkhianat perjanjian dengan berpihak kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, kita punya seorang pemimpin dunia Islam dari Indonesia yang mengingatkan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau jas merah.
Dari dulu sampai sekarang, sebagian orang Yahudi tidak suka bila peradaban tinggi terjadi di dunia Islam. Kemungkinan mereka akan terus memasukkan konsep-konsep dasar Islam yang salah ke dalam tubuh umat Islam, dengan maksud merendahkan peradaban umat Islam dengan cara mengubah ayat-ayat Al-Quran, pengertiannya. Nah, ini ada tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 13. Nah, umat Islam yang menjadi objek para ahli kitab Yahudi, tapi tidak semua orang Yahudi ya, orang yang akhlaknya tidak baik saja. Umat Islam yang menjadi objek para ahli kitab Yahudi adalah umat Islam yang bodoh, artinya tidak berpengetahuan tentang suatu perkara. Dan yang sombong, yang merasa pengetahuannya sudah top, jadi dia nggak mau belajar lagi dari orang lain. Nah, kaum Yahudi tidak bisa diremehkan dalam pengetahuannya tentang Islam. Mereka adalah turunan para nabi. Banyak hal mereka lebih mengerti risalah Nabi Muhammad dari umat Islam itu sendiri. Nah, saat ini peradaban dunia Islam di masa lalu banyak dianut oleh negara-negara barat daripada negara-negara Arab yang mayoritas Islam. Negara-negara Arab, mohon maaf, saling berselisih, perebutan kekuasaan, melanggengkan kekuasaan, walaupun sudah tidak disukai rakyatnya. Tidak menghargai hak-hak minoritas, tidak ada kasih sayang untuk orang-orang yang lemah dan lain-lain. Indonesia, nah ini sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar dan multikultural, seharusnya punya potensi tempat munculnya kebangkitan umat Islam dunia abad ini. Patut dipertanyakan mengapa Indonesia tidak menjadi negara yang lebih maju dari negara-negara yang beragama Islam lain di dunia. Nah, di Indonesia dan di beberapa negara Islam lainnya yang mayoritas Muslim, saat ini orang yang berbuat buruk itu misalnya judi dikategorikan bentuk kejahatan, bukan bentuk keburukan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan tidak diizinkan atau dihapus dari muka bumi Indonesia. PP Nomor 9 Tahun 1981. Konstitusi Indonesia tersebut menggantikan Konstitusi Hindia Belanda yang hanya melarang perbuatan judi di ruang publik. Statsblad Nomor 230 Tahun 1912 dan Statsblad Nomor 526 Tahun 1935. Nah ini yang berhubungan dengan keburukan. Yang berhubungan dengan kejahatan, di beberapa negara Islam, mereka yang berbuat kejahatan tidak diberikan ampunan untuk memperbaiki diri, langsung dilenyapkan dari muka bumi. Kemungkinan pemerintahan takut kalau ia akan terkena dampaknya di beberapa negara Islam. Dengan keadaan sekarang ini, apakah dunia Islam sedang menegakkan keadilan atau malah kezoliman? Apakah dunia Islam sekarang sedang mengikuti sistem DIOS, input, proses, output, dan outcome, yang menghasilkan kualitas keimanan masyarakat tinggi, atau malah mengikuti sistem Diablo, only outcome atau instan, yang menghasilkan kualitas keimanan masyarakat rendah, walaupun kuantitasnya umat Islam banyak. Jadi bagaikan buih di lautan. Bahasa Inggrisnya many but weak. Nah, kita lihat cerita pada zaman kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam, kota besar Baghdad sebagai kota metropolitan dihiasi dengan berbagai macam peradaban dan kebudayaan. Adanya kedai-kedai minuman, tavern, rumah perjudian, gambling house, tempat pertemuan privase atau lokalisasi di pinggiran kota, tempat-tempat konser, sekolah-sekolah berkualitas untuk mencetak para intelektual atau scholarship, tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, sinagog, dan lain-lain. Ini disebutkan oleh Profesor Gaston White
1887-1971 dalam bukunya Baghdad, Metropolis of the Abbasid Khalifah, The Golden Age of Arab and Islamic Culture. Menurut beliau, kemajuan negara-negara barat terinspirasi dari masa kejayaan atau masa kemasan negara-negara Islam di Timur Tengah. Beliau mengakui people of the West should publicly express their gratitude to the scholarship of Abbasid period, who were known and appreciated in Europe during the Middle Age. Orang-orang Barat seharusnya secara terbuka mengungkapkan rasa terima kasihnya pada para ilmuwan dari masa kekhalifahan Abbasiyah yang telah dikenal dan dihargai di Eropa selama abad pertengahan. Jadi peradaban Barat yang modern pada saat ini adalah berasal dari Islam. Peradaban Barat sebelumnya adalah mirip jahiliyah. Nabi pernah berkata, kemiskinan atau fakir dalam ekonomi bisa memunculkan kejahatan atau kafir dalam sosial. Nah, bila peradaban dan kebudayaan rendah, maka perputaran ekonomi akan rendah. Dan akhirnya kehidupan sosial pun rendah. Sehingga terjadi ketidakadilan, pelanggaran, perampokan, korupsi, kebohongan, dan lain-lain. Nah, perlu digali dan dikaji kembali bersama-sama peristiwa masa keemasan dunia Islam yang memiliki peradaban tinggi. Sudah sekitar 7 abad kurang lebih, dari abad ke-15 sampai abad ke-21 ini mengalami degradasi peradaban karena negeri-negeri yang mayoritas penduduknya muslim sedang tenggelam dari masa kejayaannya. Bila saja pemerintah dan masyarakat umat Islam beriman kepada Allah, menjunjung tinggi peradaban dan mengerti hakikat nilai-nilai kemanusiaan atau HNM dengan memegang teguh nilai-nilai seperti yang diperintahkan Allah, misalnya rendah hati, kejujuran, kesucian, kebersamaan, kasih sayang, dan lain-lain. Maka umat Islam akan ditempatkan di golongan pertama, yakni golongan umat manusia yang selamat karena ditolong oleh Allah. Pertolongan bisa pertolongan berupa kekayaan batin, sehingga kita menjadi derajat yang tinggi, bisa juga kekayaan zohir, mungkin kita lebih dulu ke bulan daripada orang lain, lebih dulu ke galaksi daripada umat lain. Dengan demikian umat Islam akan memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan umat lain. Tetapi bila banyak umat Islam yang berbuat sesuatu tanpa menjunjung tinggi peradaban dan tidak melihat hakikat nilai-nilai kemanusiaan, misalnya selalu ujub, merasa diri paling baik, sombong, merasa tinggi, kemudian prasangka, selalu iri dengki terhadap kebahagiaan orang lain, tidak adil memutuskan sesuatu atau zolim, tidak ada kasih sayang, bukannya menolong tapi senang menjelekan orang, dan lain-lain, maka celakalah. Umat Islam akan tetap berada pada peradaban yang rendah dan tidak akan memiliki kedudukan yang tinggi, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat 7 dan 8. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik, jika kamu membantu menegakkan agama Allah, berbuat kebaikan, maka pasti Dia akan membantu dan menetapkan kedudukanmu menjadi yang pertama. Dan orang-orang kafir yang berbuat buruk ataupun yang berbuat jahat, maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya. Mudah-mudahan mereka yang berbuat buruk menjadi baik, mereka yang berbuat jahat menjadi insaf. Sehingga akan membantu secara kolektif masyarakat kita. Demikian kami sampaikan. Kalau ada kesalahan dari kami, kalau kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.